Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Pagi ini 2 hari kita memasuki tahun 2022. Tahun yang lama berlalulah sudah. Kita menyongsong tahun 2022 dengan kemenangan, dengan kekuatan yang daripadanya. Bukan satu kebetulan saudara dan saya ada di tempat ini, tapi rencananya yang ajaib. Tahun 2022 adalah tahun kemenangan buat saudara dan saya. Tuhan tempat perlindunganku, Allahku yang kupercaya, sehingga kita bisa tinggal tenang di dalam Dia. Bersama-samanya kita pasti menang. Amin. Yuk kita sama-sama berdiri. Bersamamu Tuhan, kami tenang. Yuk katakan sama-sama, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Di tahun 2022 Tuhan tidak melepaskan dari kasih-Nya. Lembah gelap temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa tempat perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Biarlah kuasa itu mengalir dalam hidupku, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Yes, aku tenang bersamamu Bapa. Katakan sama-sama.
selalu untuk kebaikanku. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, sembuhkan yang terluka.
Kami bersyukur segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Allah kita. Lihat kanan kirimu, jangan khawatir, tangan Yesus menyertai kita. Kita nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yuk, kita tepuk tangan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, Yesus Tuhan ajaib. Amin. Yo. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan dan penuh kuasa. Bersorak-sorai sekarang, nyanyikan melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia Tuhan dan penuh kuasa. Bersorak-sorai Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kalau tahun 2021 dari Januari dengan pandemik yang luar biasa, Dia menyertai saudara dan saya. Amin. Tahun 2022, lihat kananmu, yang sebelah kanan lihat kirinya, ngomong penyertaannya Tuhan itu baik. Jawab. Yang biasa ngomong yes. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Yo, yo, yes. Amin, amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, jempol. Tuhan Yesus baik, yes, yes, yes. Sungguh amat baik, ya, 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 ya. Lamanya Tuhan, sekali lagi jempolnya. Tuhan Yesus baik, yo, 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 yo. Ya, 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 ya.
baru bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Selamat hari amin amin selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin amin. Ya 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 ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baru. Setiap pagi Dia memberi rahmat yang baru. Tetap kulihat tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Ya 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 ya. Amin amin amin. Lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Woo. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, bahkan musim boleh berganti, kebaikannya tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan selalu menolongmu, menolong kita, bahkan sampai rambut jatuh satu pun Dia mengizinkan. Dia tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Bahkan Dia mengenyangkanmu, Dia memberkatimu di tahun 2022 ini. Akan selalu berganti kasih-Nya abadi, tidak pernah berkurang kasih Yesus terhadap diri kita sampai selamanya. Percayalah. Amin amin. Biarlah ini menjadi pujian kita di tahun 2022. Tuhan tempat perlindunganku, Allahku yang aku percaya. Burung di udara Dia pelihara. Sekali lagi ya, dari depan ya. Katakan dari depan, musim akan selalu berganti. Akan selalu. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau kenyangkan kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu. Kau memberkati kami di segala musim kehidupan. Dan kami percaya Engkau ada. Engkau Allah, Engkau Tuhan yang menyapa. Pagi hari ini kami mau dengar kebenaran firman. Berikan hati kami hati yang terbaik. Berikan telinga kami telinga yang mendengar. Biarkan hikmat pengertian yang datangnya daripada Tuhan menguasai hati dan pikiran kami sepenuhnya. Kami percaya, untuk itu kami berdoa dan berkata-kata. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tahun 2021 yang lalu itu memang bukan tahun yang mudah bagi kita semua. Kita melewatinya dan kita dibawa seakan-akan tahun ini mengantar kita kepada kekhawatiran, kepada perasaan cemas, kepada kegelisahan, kepada ketakutan, juga kesusahan. Tapi bukan Tuhan yang buat. Tahun ini, musim kehidupan ini, mengajar kita mengalami seperti itu. Terlebih beberapa ada yang kehilangan orang yang dikasihi. Dan sampai saat ini pun pandemi ini belum berhenti. Sampai kapan? Enggak tahu. Semua pada kebingungan. Anda sudah tidak mendengar lagi di Indonesia begitu parah. Tapi kalau Anda melihat ngikuti dunia, itu jauh mengerikan. Jadi Anda bersyukur tinggal di mana Indonesia, negara yang diberkati Tuhan. Amerika yang demikian maju, negara-negara Eropa hari-hari ini kenaikan kematiannya luar biasa. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi menyakitkan sekali tahun 2021. Kalau kita melihat itu, tapi dibalik sesuatu yang menyakitkan, setiap penderitaan itu memberi pelajaran dan setiap pelajaran itu mengubah orang. Kalau sampai ada orang yang mengalami penderitaan dan tidak bisa mengambil hikmahnya dan tidak berubah menjadi lebih baik, perlu introspeksi. Every pain give a lesson and every lesson change a person. Jadi setiap penderitaan memberi pelajaran dan setiap pelajaran mengubah orang itu. Nah, dalam hidup kita pun banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hari demi hari. Bahkan membuat kita tidak berdaya, hampir menyerah, ada yang hampir putus asa bahkan. Namun sekalipun sulit, tetapi orang percaya kita harus melewatinya karena ini adalah medan di mana iman itu dapat bertumbuh. Karena ini medan di mana kita semakin lebih dapat bergantung harap kepada Dia. Banyak orang kebingungan. Banyak orang kehilangan arah. Ini tahun ini mau gimana ya? Pekerjaan atau apapun semua kebingungan. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Tetapi ketika kita bergantung harap bersandar kepada Tuhan, Tuhan yang kasih tahu, engkau harus begini, engkau harus begitu. Lewat apa? Hikmat yang dia beri. Jalan keluar yang dia sediakan. Karena dia sendiri itu adalah jalan. I'm the way. Aku ini jalan. Tapi kita mengabaikan. Tuhan tidak menghilangkan
setiap tantangan, persoalan dan kesulitan, sekalipun ia mampu untuk itu, dia nggak pernah hilangkan. Kenapa? Dia ajar kita untuk melewatinya, supaya kita menjadi dewasa dalam iman dan pengharapan kepadanya. Itu yang harus kita pahami. God didn't remove the Red Sea. He parted it. Sometimes God doesn't remove your problems. He make a way through them. Jadi Tuhan tidak menghilangkan Laut Merah. Dia membelahnya. Terkadang Tuhan tidak menghilangkan masalahmu. Dia membuat jalan agar kita melewatinya, melaluinya, mengalahkannya. Jangan mengeluh. Jangan kehilangan harapan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Lewati dengan percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjamin hidup kita untuk hari ini, untuk hari esok, bahkan untuk masa depan kita, masa depan anak cucu keturunan kita. Karena Dia setia. He is a living God, Allah yang hidup, Allah yang kita percayai. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, Yeremia Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangannya untuk kita semua. Jadi kita mesti percaya kepada firman dan janjinya. Kalau kita percaya atas hal yang lain, kita harus percaya sepenuhnya. Janjinya menguatkan setiap kita bagi hari ini. Percayalah, Dia yang tidak dapat memungkiri dirinya sendiri, itu artinya sekaligus Dia tidak akan pernah sesekalipun melupakan janji-janjinya kepada kita, sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebuah jaminan yang adalah iya dan amin. Dalam Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kita katakan bersama-sama Pak, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Tinggal kita bagaimana menggenggam janji itu dan mempercayai satu hari nanti dalam musim yang Tuhan anugerahkan, itu aku dapatkan. Jangan lemah dan jangan lengah. Tuhan punya rencana di setiap musim kehidupan atas kita umatnya. Makanya Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tanam, tabur, pelihara, jaga, imani, percaya, lakukan. Pada waktunya dia akan berbuah. Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini melewati musim kehidupan demi musim kehidupan. Seperti pujian tadi yang hambanya Pak Titus sampaikan. Di setiap musim yang ada, pasti kita akan menghadapi tantangan demi tantangan.
tidak ada hal atau perkara yang perlu ditakutkan di setiap musim yang harus kita lewati. Termasuk di tahun 2022. Karena Dia ada yang menyertai. Jangan mau diperdaya oleh kuasa yang mau mencuri, bahkan mengambil damai sejahteramu. Karena Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 27 di sana menuliskan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Tetapi ketakutan itu adalah datangnya bukan dari Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ketika engkau takut, engkau perlu lawan itu. Ketika engkau khawatir, ketika engkau cemas, engkau perlu hajar itu. Supaya percaya iman kepada Tuhan di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Itu menguasai hati dan pikiranmu. Karena itulah yang mendorong engkau bertindak dan melakukan sebagaimana apa yang kau imani. Jangan melemahkan iman sendiri. Jangan mengabaikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Ketakutan bukan datangnya daripada Tuhan. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anda tahu enggak kekhawatiran? Kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah hari esok. Tetapi mengambil kedamaian hari ini. Worrying does not take away tomorrow's trouble. It take away today's peace. Anda khawatir. Itu tidak menyelesaikan tantangan problem masalahmu hari esok. Tapi yang pasti mengambil sukacita dan damai sejahteramu hari ini. Asal kita selalu bergantung harap serta melibatkan Tuhan dan mengandalkannya. Karena di segala musim kehidupan kita, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap pribadi lepas pribadi. Tapi kenapa kok problem tantangan itu harus ada? Kenapa Tuhan lakukan itu? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang. Semakin keras atau semakin sulit perjalanan proses hidup kita, Anda akan menjadi semakin kuat. The harder the journey, the stronger you will become. Kalau engkau nggak pernah menghadapi latihan tantangan, menyelesaikan kesulitan problem tantangan kehidupan, engkau tidak akan pernah kuat. Harus dilatih terus supaya engkau kuat. Setiap musim kehidupan ada tantangan sesuai dengan musimnya. Setiap musim penghujan, flu datang. Setiap pancaroba, meriang datang. Engkau harus kalahkan itu semua. Karena kepada kita diberikan kuasa untuk mengalahkan semua itu. Kapan kita mempergunakannya? Kapan kita mempraktekannya? Kalau ada masalah datang.
Kapan kita semua sadar bahwa kita memiliki kemampuan itu? Kalau ada kesulitan datang, kita baru pergunakan. Tanpa itu semua, jangan-jangan Anda lupa bahwa Anda diciptakan sesuai dan seturut gambarnya. Tuhan hebat, Anda pun hebat. Karena Tuhan menciptakan kita semua sesuai dengan gambarnya. Kita ini pewaris, pangeran yang harus berperang menghadapi setiap kesulitan tantangan. Jadi sekali lagi, kenapa? Hakim-Hakim pasal 3 ayat kedua ditulis di sana. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Di dalam kenyamanan tidak ada pertumbuhan. Di dalam kenyamanan tidak ada terobosan. Kapan engkau ngalami itu? Ketika masalah datang. Ketika tantangan itu ada. Ketika engkau tidak ada di dalam zona nyaman. Zona nyaman itu bagaimana? Minum kopi, ada tela rebus, hujan gerimis, tidur selimutan. Tapi orang yang berjaga selalu siap sedia ketika musuh itu tiba. Dia bukan berlari bersembunyi, tapi dia menyambutnya. Jangan takut, kehidupan ini terus berjalan. Anda bergerak atau Anda tidak bergerak, waktu tetap lewat. Pandang tahun 2022 dengan yakin bahwa Tuhan akan memberikan anugerah baru untuk tahun yang baru. Dia memberi mana, bukan hari ini untuk esok. Halo? Dia memberi mana turun dari surga setiap pagi, setiap hari berganti, setiap saat turun anugerah yang baru untuk kita semua. Tahun 2022 ini lebih sulit tantangan saya Pak dibanding tahun sebelumnya. Artinya bersiap-siaplah engkau menerima anugerah berkat yang lebih luar biasa lagi di tahun ini. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Kita hanya perlu berserah kepada Dia. Memandang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan itu kasih. Dan Dia selalu memelihara. Tahun biar datang. Masalah boleh datang. Tantangan, kesulitan, problem boleh datang. Berduyun-duyun silahkan datang. Asal Tuhan menyertaiku, siapakah yang dapat lawan aku? Itu bukan cuma firman yang hanya diucapkan, tapi perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesulit apapun selalu ada harapan. Hadapi dengan percaya karena Tuhan kita yang setia pasti menolong. Pasti memampukan kita. Dia menyertai kita. Sampai kita berkemenangan menjadi pemenang kehidupan. Sekali lagi lihat tahun 2022. Dari perspektif Tuhan. Dari pandangan Tuhan. Dari janji Tuhan. Jangan dari ramalan ahli nujum. Dan orang-orang yang berkata
itu orang pinter. Saya mau kasih tahu. Takut akan hikmat, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Kepandaian dan kecerdasan. Keberhasilan dan kesuksesan dari mana? Takut akan Tuhan. Bukan katanya paranormal. Jangan digoyahkan dengan hal-hal yang demikian. Nanti kita lihat firman di bawah selanjutnya ini. Bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Jangan kehilangan harapan. Engkau tak akan pernah tahu apa yang akan kau dapatkan hari esok. Karena Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah engkau pikirkan. Apa yang tidak pernah engkau lihat oleh mata. Apa yang tidak pernah ada di dalam hati. Semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihinya. Don't lose hope. You never know what tomorrow will bring. Engkau tidak tahu apa yang disediakan hari esok bagimu. Tapi percayalah, itu pasti. Karena dia berjanji. Dan semua yang dijanjikannya, semua yang baik, semuanya tidak ada yang tidak digenapi. Jangan hilang harapan. Jadi semua yang terjadi dan yang kita alami tidaklah kebetulan. Tadi Pak Titus ngomong, selai rambut aja seizin Tuhan. Lah nanti kalau bulan akhir Februari selesai, jadinya bagus. Ya, namanya manusia, berpendapat silakan. Wah, sekarang yo. Oh, nanti bingung nanti saya topping ya, tak tambahi rambut supaya Pak Titus berkata satu rambut tak topping, tak topping lagi nanti kembali muda, renewing seperti burung Raja Wali, balik muda lagi. Nanti Pak Dono ketemu saya, dia lupa nggak tahu pangling dia. Kalau Bu Dono boleh nanti bareng sama saya Pak Dono, kita topping. Nah, saya lanjutkan. Semua ada di dalam rencananya, semua ada di dalam kendalinya, tetapi dengar didikannya. Perhatikan dan patuhi perintah-perintahnya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Perhatikan baik-baik. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekalipun tahun 2022. Dia berkata, aku nuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Harusnya tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Ketika kita mau dituntun, berjalan bersama dia, melewati musim kehidupan yang hadir di tahun 2022. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Apakah Anda lebih mengamini ramalan, prediksi manusia daripada kebenaran firman Tuhan
semua akan lenyap. Tetapi firman-Ku tetap. Artinya semuanya sementara. Firman-Nya tetap. Amsal pasal 18, Amsal pasal 8 ayat 11, 14, 17 sampai 19. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Dalam menjalani tahun 2022 sekali lagi, don't start your day with broken pieces of the past. Yesterday ended last night. Jangan memulai harimu di tahun 2022 ini dengan kesedihan. Dengan membawa kegagalan masa lalu. Karena kemarin sudah berakhir semalam. Hari ini adalah hari yang baru. That is yours. Itu adalah milikmu. Di dalam berkat anugerahmu. Jangan terus dibawa menghantui ketakutan-ketakutan kegagalan masa lalu. Tahun 2021 sudah lewat. Tapi 2002 menyambut engkau di dalam sukacita, anugerah, dan berkat senantiasa. 2022 tahunmu. Tahun kemenangan kita. Jangan terpengaruh dengan apa yang dunia katakan. Terus bersandar kepada firman dan janji-janjinya. Everything is possible. You just have to make it priority. Segala sesuatu adalah mungkin. Anda hanya harus menjadikan prioritas. Ketika engkau menginginkan sesuatu terjadi. Itu mungkin terjadi. Kalau engkau menjadikan itu sebagai prioritas untuk engkau pikirkan, untuk engkau lakukan, untuk engkau kerjakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Everything is possible. Semuanya mungkin. Kita hanya menjadikan itu prioritas. Mari saya undang untuk worship leader. Kalau enggak ada jalan sekalipun, dia akan buka jalan bagimu. Kalau enggak ada jalan sekalipun, dia berkata, lewat aku. Akulah jalan, aku akan menuntunmu. Aku yang membuat mujizat laut terbelah. Aku yang membuat mujizat mana surgawi turun setiap hari. Dia membalut hati yang luka. Mengubur kegagalan dan memberikan keberhasilan. Percaya kepadanya. Mari kita bangkit berdiri.
percayai. Dia pembuat mukjizat. Dia pencerah. Dia pemegang penjaga janji. Menerangi kegelapan. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia ada di sini. Dia bekerja. Dia berkarya bagi setiap hidup kita. Dia membalikkan kehidupan dari kegagalan kepada keberhasilan. Dia memperbaiki setiap hati iman percaya yang letih, yang lesu pagi hari ini. Sambut 2022 dengan sukacita yang penuh, dengan harapan yang baru. Karena di hari yang baru ada berkat anugerah yang baru. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir berkarya di sini, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ada mujizat jaminan, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Jalanmu ada mujizat jaminanku, walau di lembah Tuhan Kau segalanya. Kau hadir sama siapa undang hamba-hambanya melayani perjamuan kudus masuk ke tema. We worship you, glory. Engkau ajaib, membuat jalan, memegang janji, Allah yang setia, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberkati. Lord Jesus.
Sembah Dia. Anugerah-Mu di hari yang baru, di tahun yang baru, limpah atas segenap umat-Mu. Perjanjian yang covenant, yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Segala kebaikan-Mu kami boleh nikmati. Harapan yang baru, kekuatan yang baru, kuasa yang menyertai untuk kami melewati melangkah di tahun yang baru seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, mengingatkan kami akan kuasa pengorbanan apa yang sudah Engkau berikan, menebus kami dari segala kesalahan dan dosa yang seharusnya kami binasa, tetapi Engkau membawa kami dalam kehidupan dan keselamatan yang kekal. Ketika kami memakan dan meminum tubuh dan darah-Mu, yang lemah Engkau beri kekuatan yang baru, yang putus asa Engkau berikan pengharapan di dalam Engkau. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, segala syukur dan kebanggaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Engkau memberikan jawaban. Engkau memegang setiap kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa. Engkau menuntun kami dan membawa dalam kemenangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni setiap kedegilan hati, ketidakpercayaan kami kepadamu. Ampuni setiap kami. Basuh dengan air dan firman-Mu. Minyaki dengan minyak yang baru. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu melawat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. I worship you. I worship you. You are here, moving in on me. I worship you. I worship you. You are here, working in this place.
menyentuh setiap hati kita bagi hari ini. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, Kau hadir di sini, ku sembah Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang diserahkan bagi setiap kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 2022 kita perlu itu. Mari. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya, kita makan bersama-sama dengan iman. Jadilah engkau sembuh di seluruh area aspek kehidupanmu. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menuntun, Tuhan yang selalu memberkati dan menjagai, memberikan perlindungan yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Tinggi-tinggi, anggur adalah darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Segala kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, kesalahan, pelanggaran, dosa,
segala dosa yang kita lakukan, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Dia benarkan, dan Dia memerdekakan setiap kita. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak yang gereja anak yang tidak hadir, yang tidak bersama kami pada pagi hari ini. Engkau juga memberkati mereka dengan berkat ilahi-Mu. Engkau jagai mereka dengan malaikat-Mu, jauhkan dari segala yang jahat. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati studinya, Engkau berkati orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang cakap, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang menjadi kebanggaan dan sukacita dimanapun mereka berada. Mereka juga mendapatkan lawatan yang sama pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan yang dibagikan kepada seluruh sidang jemaat. Menjadi berkat tersendiri di tahun 2022 yang kami awali pada pagi hari ini. Dan menjadi rema bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ada sesuatu yang khusus, ada sesuatu yang spesifik yang menjadi pesan-Mu bagi setiap umat-Mu. Diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan masing-masing boleh duduk dan mengambil ayat-ayat firman Tuhan. Kau hadir di tengah kami, Ku sembahkan, Kau hadir berkarya di sini, Ku sembahkan, jalan-Mu ada mujizat. Jangan pulang dulu, kita masih ada satu acara. Berkat Abraham belum kita terima bersama-sama. Segalanya. Jalan-Mu ada mujizat, jaminan. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Tuhan, Kau segalanya. Thank you God. jalan-Mu ada mujizat, Jaminanku walau di lembah, Tuhan, Kau segalanya. Jalan-Mu ada mujizat, jaminan, walau di lembah, Tuhan, Kau segalanya.
Engkau yang telah memberkati kami di tahun-tahun sebelumnya. Amin. Engkau yang terus menyertai dan memberikan perlindungan di Amin. tahun 2021 ketika kami melewati segala kesulitan, Yes. tantangan, persoalan Yes. kehidupan, bahkan pandemi. Yes. Engkau menghantarkan kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Amin. Tahun yang sangat diberkati dalam segala kelimpahan dan kebaikan-Mu. Ya. Demikian Engkau juga menyertai di tahun 2022. Bahkan jauh lebih lagi dibanding tahun 2001. Ya. Seturut dengan iman percaya kami kepadamu. Yes. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Yes. Di bumi seperti di surga. Amin. Kami akan berpesta setiap hari. Amin. Menikmati anggur yang terbaik. Yes. Anggur yang termanis. Amin. Sungai yang airnya mengaliri Amin. dari sungai tempat maha tinggi. Yes. Melingkupi setiap kehidupan kami. Amin. Dari hari lepas hari. Ya. Dari minggu lepas minggu. Amin. Bulan lepas bulan dan tahun berganti. Yes. Kami akan menapaki bahkan di tahun 2023. Dengan tahun yang gemilang. Ya. Karena Engkau. Karena pertolongan-Mu. Yes. Karena segala penyertaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi hari yang sangat Kau berkati. Kami pulang di dalam damai sejahtera. Yes. Kami pulang di dalam rasa syukur. Amin. Kami pulang di dalam sukacita yang Ya. penuh. Ya. Kebaikan-Mu selama-lamanya. Ya. Kesetiaan-Mu selama-lamanya. Ya. Kendaraan kemenangan sudah Engkau sediakan. Yes. Kami mau mempergunakannya. Amin. Di dalam iman percaya kami kepadamu. Ya Tuhan. Malaikat-Mu menatang perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing, Yes. jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat. Ya Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Jemaat Selamat silakan tahun duduk baru. dulu. Tuhan memberkati. Jemaat silakan duduk dulu.